Shalom. Sebelum duduk kasih salam kiri kanan. Kamu akan mengalami kesembuhan dan mujizat pagi ini. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Saudara. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus mati bukan hanya untuk sekedar kita jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Setuju katakan amin. Saya sangat percaya Yesus Kristus mati di kayu salib, Dia menyerahkan segala-galanya untuk hidup saudara dan saya. Itu sebabnya ketika saya mempersiapkan materi ini, jelas Tuhan mengatakan bahwa ada banyak di antara saudara yang akan disembuhkan Tuhan secara fisik. Ada banyak di antara saudara yang akan disembuhkan Tuhan secara finansial. Ada banyak di antara saudara yang akan disembuhkan Tuhan secara jiwa dan rohani. Setuju katakan amin. Amin Bapak Saudara. Oke, kasih tahu lagi kiri kanan siap untuk terima mujizat. Amin Saudara. Ya, mujizat jangan hanya Anda pikirkan hanya kesembuhan tubuh. Tapi kesembuhan batin saudara, juga kesembuhan finansial, semua yang sudah Tuhan siapkan untuk saudara-saudara perlu menerimanya. Amin. Kita buka sama-sama Markus pasalnya yang kelima. Markus pasalnya yang kelima. Ada satu bagian firman Tuhan yang sangat luar biasa Tuhan sampaikan kepada saya ketika hari Jumat saya mempersiapkan ini. Ya, Markus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-25, dimulai ayat 25, sampai ayatnya yang ke-34. Ayat 25 sampai 34. Saudara yang di belakang bisa jelas dengar suara saya, bisa lambaikan tangan? Saya merasa nggak gitu jelas ya. Yang di atas bisa jelas? Oke, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Markus pasal 5 ayat 25. Sama-sama kita mau baca bergantian dengan saya. Saya 25, Bapak Ibu 26 ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Bapak Ibu. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Sama-sama katakan, maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Setuju katakan amin. Saya minta pemain keyboard bisa bantu saya di sini. Oke. Oke ya, mainkan apa saja. Oke, saudara bayangkan sebentar ke depan. Alkitab bilang begini Bapak Saudara. Di situ ada seorang perempuan yang sudah berapa tahun Bapak Ibu? 12 tahun. Menderita pendarahan. Saya ingin kasih tahu sama saudara, apa itu menderita pendarahan? Kita buka sama-sama dalam Imamat pasal 15 ayat 19. Supaya saudara mendapatkan gambaran yang jelas siapa perempuan ini dan apa hubungannya dengan kehidupan kita. Ya. Imamat pasal 15 ayatnya yang ke-19. Tolong tampilkan. Oke, kita lihat sama-sama Alkitab bilang begini. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, cairan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya. Ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi apa Bapak Ibu? Najis sampai matahari terbenam. Orang mengalami pendarahan ini
Secara per bulan, siklus wanita mungkin 3 hari sampai 5 hari, ada yang 1 minggu. Dia akan najis sampai matahari terbenam. Tapi Alkitab mengatakan dalam ayat-ayat selanjutnya, kalau Anda perhatikan dalam keadaan normal, tempat yang bekas dia duduk itu menjadi najis. Orang yang bersentuhan dengan dia menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan Alkitab mengatakan bahwa kalau najisnya ini selesai, dia punya waktu lagi katanya sampai 7 hari berikutnya. Baru dia boleh dikatakan tahir atau kudus. Kita lihat lagi ayat berikutnya, apa yang diderita wanita ini bukan sekedar hal yang biasa. Per bulan, 5 hari, no, sesuatu yang berbeda. Ayat 25 kita lihat. Imamat 15 ayat yang ke-25. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya. Ini udah penyakit saudara. Lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kain, bukan pada waktu menstruasi. Alkitab bilang begini, berhari-hari lamanya, di luar 5 hari. Wanita ini berapa lama dia sakit pendarahan? 12 tahun. Yang normal aja saudaraku, 7 hari dia najis, apa yang dia sentuh jadi najis, kursi bekas dia duduk jadi najis, orang salaman dia najis, tempat tidurnya jadi najis, bekas duduk dia, orang lain duduk jadi najis ketularan dia. Sekarang Alkitab bilang dia berhari-hari lamanya di luar waktu cemar kain. Atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah sama seperti pada hari-hari cemar kainnya. Yakni ia najis. Berapa lama wanita ini pendarahan? 12 tahun. Berapa lama dia najis? 12 tahun. Oke, kita lihat lagi ya ayat berikutnya. Ayat yang ke-31. 31. Baca sama-sama, 2, 3. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya. Supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya. Bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Come on now. Saudara mulai bisa bayangkan ya. 12 tahun di luar cemar kain dia najis. Dan ibu ini sudah 12 tahun sudah rasakan penderitaan batinnya. Dia najis. Dia merasa najis dan dia memang najis kata hukum Taurat Imamat katakan. Tiap orang yang bersentuhan dengan dia menjadi najis, berarti dia seperti sampah masyarakat. Orang gak berani pegang dia gak berani ketemu orang. Selama berapa tahun? 12 tahun. Dan yang parah bukan cuma penderitaan batin karena dia gak bisa bersosialisasi dengan orang. Dia merasa najis, orang bersentuhan dengan dia najis, tempat duduk dia najis, dia gak bisa ke pasar, dia gak bisa duduk di tempat umum karena orang bilang bekas tempat duduk dia najis. Dan selama 12 tahun dia mengalami itu dan yang lebih parah Alkitab tadi mengatakan, hendaklah orang Israel dihindarkan dari kenajisan semacam itu supaya jangan mati. Karena berhadapan dengan Allah yang kudus. Ketemu manusia ditolak saudaraku, karena najis. Ketemu Tuhan bukan ditolak, mati. Karena kekudusan Tuhan gak bisa menerima dosa. Bisa paham katakan amin? Kira-kira kalau saudara jadi perempuan ini mungkin belum 12 tahun, setahun udah bunuh diri. Saudara. Halo, 12 tahun batinnya tertolak oleh manusia dan oleh Allah. 12 tahun, saudaraku. Itu baru penderitaan rohani, penderitaan jiwani dia. Kita lihat bukan cuma itu. Alkitab bilang begini, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Dia bukan gak mau sembuh. Dia mau sembuh. Dia berulang-ulang, katakan berulang-ulang.
diobati oleh berbagai tabib, sampai sehingga Alkitab bilang telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Dia bukan cuma menderita secara jiwa, tertekan, ditolak manusia, ditolak Allah. Tapi semua yang ada padanya, uangnya, hartanya yang mungkin dia kumpulkan sejak masa muda, yang mungkin diwariskan dari suaminya, dari orang tuanya dan sebagainya. Dikatakan dia sudah kehilangan segala-galanya untuk membiayai penyakitnya ini. Masalah finansial, udah tekanan batin, ditolak manusia, ditolak Tuhan, merasa diri najis karena memang najis, darahnya gak berhenti-berhenti. Habis pula uangnya. Bagaimana kalau kita mengalami kondisi ini? Dia menghabiskan segala yang ada padanya katanya. Bukan cuma itu, lihat penderita yang lebih buruk lagi yang dialami. Perhatikan baik-baik. Setelah dia menghabiskan semua yang ada padanya, udah jadi gembel, najis, tertolak manusia dan Tuhan, malah sebaliknya. Saudara pernah gak ngalami kayak gini? Sebaliknya Alkitab katakan, Alkitab bilang apa di sini? Keadaannya bukan makin baik, tapi makin apa Bapak Ibu? Memburuk. Katakan keadaannya makin memburuk. Pernah gak saudara rasa saudara berdoa minta sesuatu sama Tuhan, keadaan gak jadi tambah baik? Mending kalau tetap keadaannya, malah memburuk. Alkitab bilang begitu. Orang ini secara rohani tersiksa, secara jiwani tersiksa, secara finansial habis-habisan, secara psikologis hancur-hancuran. Bertambah buruk Alkitab katakan. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Satu titik balik yang mengubahkan kehidupan dia adalah begini, sederhana sekali. Ayat 27 bilang begini. Dalam terjemahan Inggrisnya dikatakan, when she heard about Jesus. Bukan dia sudah mendengar. Ketika dia mendengar tentang Yesus. Alkitab katakan begitu. Ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika dia mendengar tentang Yesus. Yesus yang bagaimana yang saudara dengar itu menentukan mujizat dan kehidupan saudara selanjutnya. Katakan amin. Kalau seandainya dia mendengar tentang Yesus yang tidak mengampuni dosa. Seandainya dia mendengar tentang Yesus yang tidak mampu menyembuhkan. Ada begitu banyak gereja tidak lagi memberitakan bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Bukan hanya sanggup tapi dia mau menyembuhkan yang sakit. Itu sebabnya saudara yang sakit saat ini di tempat saudara duduk saya katakan Anda sembuh oleh bilur Yesus Kristus. Katakan amin. Dia masih tetap sama. Gereja boleh berubah, layar boleh ditambah, nyanyian saudara boleh tambah keren, tambah cool. Tapi kalau gereja kehilangan apa yang Kristus kerjakan, gereja menjadi bukan gereja, hanya sekumpulan orang yang gak mengalami Tuhan. Saudara baca Alkitab bukan hanya untuk belajar, tapi untuk mengalami Tuhan. Katakan amin saudaraku. Kalau Yesus yang kita dengar, perhatikan baik-baik. Hanyalah Yesus yang gak lagi menyembuhkan. Gak apa-apa, gak sembuh, gak apa-apa. Yang penting kamu tetap melayani, mengasihi Tuhan. Kalau Yesus yang saudara dengar adalah Yesus, gak apa-apa, biar miskin di bumi, biar yang penting kaya di surga. Kalau Yesus yang saudara dengar adalah Yesus bukan Tuhan dan Juru Selamat. Orang ini tidak mendengar Yesus yang seperti itu. Wanita ini mendengar tentang Yesus yang menyembuhkan, yang membangkitkan orang mati. Saya tanya sama saudara, pernahkah saudara ketemu dalam Alkitab ada orang yang datang kepada Yesus sakit lalu pergi dalam keadaan tetap sakit? Gak pernah. Kalau ketemu ayatnya kasih tahu saya. Pernah gak saudara ketemu orang ketemu sama Yesus dalam keadaan hancur, kelaparan, lalu pulang dalam keadaan tetap miskin dan lapar? Gak pernah. Atau mungkin sebaliknya ketemu Yesus, ketemu orang yang sakit, waktu ketemu dengan Yesus orang ini bertambah buruk keadaannya. Ada? Semua yang ketemu Yesus gak pernah kecewa.
apa yang dia dengar. Perhatikan apa yang saudara dengar tentang Yesus. Ini sedang saya beritakan. Keunikan berita Injil adalah begini saudaraku. Saya enggak pernah berpikir bahwa kekuatan ada dalam si pembicara. Saya selalu berpikir kekuatan ada di dalam berita Injil. Katakan amin. Karena Paulus berkata, Injil adalah kekuatan Allah. Waktu saya memberitakan tentang Yesus, ini keunikannya berita Injil saudaraku. Waktu Anda mendengar berita tentang Yesus, Anda disembuhkan di tempat right where you are. Anda sedang duduk, Anda disembuhkan Tuhan. Right where you are, ketika Anda mendengar tentang Yesus, Anda mengalami mujizat secara finansial. Di tempat Anda duduk di belakang sekalipun, ketika berita Injil disampaikan, Injil adalah kuasa Allah yang mengubahkan hidup kita. Katakan amin saudaraku. Wanita ini melakukan, dia dengar tentang Yesus, berita-berita tentang Yesus. Waktu saudara mendengar berita-berita tentang Yesus, yang benar, yang menyembuhkan orang sakit, yang membangkitkan orang mati, yang mengampuni dosa saudara. Maka iman akan muncul. Waktu saudara dengar berita tentang Yesus yang seperti ini. Saudara tahu kira-kira beberapa puluh tahun yang lalu di Afrika Utara, ada 3 orang misionaris pergi. Afrika Utara yang paling menentang Injil sampai hari ini saudaraku. 3 orang misionaris pergi ke sana, mereka ditolak. Dalam waktu 10 tahun mereka hanya mempertobatkan, saudara tahu berapa orang? 10 tahun loh, 1 jiwa bertobat. Setelah itu politik apartheid. Mereka tidak boleh ada di sana lagi. Mereka pergi. 1 orang bertobat. Berapa orang yang bertobat saudara? 10 tahun? 1 orang bertobat. Tapi puji Tuhan mereka berhasil menerjemahkan 1 kitab Yohanes, Injil Yohanes. Waktu mereka terjemahkan kitab Injil Yohanes, mereka lupa. Orang-orang ini orang Protestan, saudaraku. Mereka kuat dalam doktrin, mereka lupa memberikan risalah bahwa kitab Yohanes yang penuh dengan mujizat, sekarang mujizat sudah enggak berlaku lagi. Puji Tuhan kalau masih berlaku, kalau enggak jangan pernah kecewa. Itu risalah yang biasa mereka tuliskan. Tapi hari itu dengan cepat-cepat mereka, karena politik saat itu keadaan yang memanas, mereka lupa membuat risalah. Yohanes apa adanya diterjemahkan ke dalam bahasa Afrika. 10 tahun kemudian, 1 di antara misionaris itu boleh kembali karena politik sudah mulai damai. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia temui lagi 1 orang yang bertobat itu. Dia kaget saudara. Berdiri di atas gunung pedesaan, gereja besar, 10.000 orang saudaraku. Tahu gak kenapa saudara? Karena dia lupa menulis risalah bahwa mujizat itu gak berlaku lagi. Orang-orang Afrika yang sederhana itu membaca kitab Injil polos apa adanya. Yesus bangkitin orang mati, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus kasih makan 5.000 orang yang kelaparan. 1 orang yang bertobat 10 tahun lalu ini dapat kitab suci Yohanes tanpa ada risalah tambahan bahwa mujizat itu gak berlaku lagi. Beberapa gereja mengatakan mujizat gak berlaku lagi saudara. Dia lupa tulis catatan itu di kitab Yohanes tadi. Orang Afrika ini percaya. Di kopi yang banyak, semua orang Afrika mendengarnya. Mereka tiba-tiba praktek, mereka tumpang tanah, orang sakit sembuh. Mereka doain orang mati, bayi yang mati bangkit. 1 desa bertobat, 2 desa bertobat. 10.000 orang diselamatkan saudara. Mereka dengar Yesus yang benar, bukan Yesus yang salah. Selama ini saudara dengar Yesus yang bagaimana? Apakah Anda mendengar Yesus yang melakukan mujizat? Selama ini Anda mendengar Yesus mau menyembuhkan penyakit Anda? Atau ya kalau saya hidup suci dan kudus baru Tuhan menyembuhkan saya. Come on, wanita ini najis apa kudus? Tahu gak saudara, Alkitab bilang begini, wanita ini bergerak mendekati Yesus. Dari depan apa dari belakang? Tahu gak kenapa dia deketin Yesus dari belakang? Karena dia merasa kotor. Najis. Ada begitu banyak syarat kita buat untuk orang mengalami mujizat. Oh Anda harus datang sujud tersungkur. Ya betul, Yairus melakukannya. Versi yang lain kita lihat ayat di atasnya, Yairus tersungkur sama Yesus. Menghadap kepada Yesus, tolong anakku satu-satunya mati. Tapi saya tidak membaca bagian Yairus, saya pengen membaca bagian di bawahnya. Roh Kudus taruh di hati saya. Untuk menunjukkan kepada saudara bahwa senajis apapun kondisi saudara, sekotor apapun kondisi saudara saat ini, Paulus berkata, Allah mengampuni kesalahan dan dosa kita tanpa memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Katakan amin.
Amin. Orang ini begitu najis. Mungkin saudara merasa najis, tidak layak, tidak mungkin lagi untuk dekat sama Yesus. Sama seperti wanita ini datang hanya, dia tahu gak kenapa dia dari belakang? Karena dia merasa najis. Tahu gak saudara kenapa dia pegang jubahnya Yesus ujungnya doang? Tahu gak? Karena dia takut ketahuan. Kalau saya deketin orang ini dari belakang, supaya dia gak tahu, saya hanya pegang dikit aja gini. Kerasa gak? Gak kerasa. Karena takut ketahuan. Karena selama ini dia masuk dalam pikiran dia. Allah membenci kenajisan. Dia tahu Yesus anak Allah yang hidup. Anak Allah yang kudus. Kalau Yesus tahu, gua bisa mati. Bukan sembuh, dia bilang. Lebih baik dari belakang mengendap-endap di antara orang banyak. Sudah bayangin? Pegang ujung jubahnya aja aku pasti sembuh. Gak perlu sampai Yesus tahu. Yang unik gini nih poinnya saudara, saya mau sampaikan sama saudara. Meskipun Yesus gak tahu. Yesus gak nengok mukanya ke belakang. Yesus gak sadar sampai Yesus nanya. Siapa yang menjamah aku? Berarti Yesus sadar apa tidak? Gak tahu siapa yang megang ujung jubahnya. Tapi meskipun demikian, saya tanya, perempuan ini sembuh gak? Ini yang saya bilang, judul khotbah pagi ini. Iman yang tidak bisa ditolak. Iman yang tidak bisa ditolak. Iman yang begitu sederhana, mendengar Yesus menyembuhkan, memulihkan keadaanku. Yesus yang gak nengok, belakangnya doang loh saudara. Kok ya sembuh? Coba rubah pola pikir saudara pagi hari ini. Dan saya mau katakan, itu bukan cuma penyakit jasmani yang disembuhkan. Kalau dia sembuh, dia sehat, saudara tahu, dia mulai bisa bekerja lagi, uang datang gak saudara? Ekonominya mulai dipulihkan. Waktu dia mulai pulih semuanya, dia mulai bisa ke bait suci lagi, dia mulai bisa menyembah Tuhan lagi, kerohaniannya dipulihkan. Tuhan Yesus mati bagi saudara. Bukan cuma untuk bikin saudara selamat untuk masuk surga. Saya tantang saudara pagi hari ini. Anda yang punya sakit penyakit dalam tubuh fisikmu. Sebentar kita akan berdoa. Tuhan akan menyembuhkan saudara. Anda yang punya penyakit dalam finansial saudara. Kita akan berdoa. Tuhan akan menyembuhkan saudara. Kalau saudara punya persoalan dalam apapun secara rohani dan jiwani. Saudara tertekan, terikat oleh kuasa dosa. Tuhan sanggup melepaskan saudara. Karena kasih-Nya begitu ajaib. Setuju katakan amin. Nah berikutnya saudara perhatikan baik-baik. Cara mendengar yang Tuhan inginkan. Ayat 35. Saudara perhatikan. Cara mendengar berita tentang Yesus yang Tuhan inginkan adalah begini. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara. Datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata. Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Lihat jawaban Yesus mengajar kepada kita. Tetapi baca sama-sama 2-3. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat. Jangan takut, percaya saja. Saudara bukan hanya mendengar Yesus yang benar. Tapi saudara harus jangan menghiraukan berita Yesus yang salah. Katakan amin. Jangan menghiraukan perkataan-perkataan negatif yang membunuh iman saudara. Orang-orang berkata, jangan menyusahkan guru lagi. Anakmu sudah mati, jangan bikin repot. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Kasih tahu kiri kanan, jangan menghiraukan perkataan yang membunuh iman. 2, 3. Jangan menghiraukan perkataan yang membunuh iman. Amin saudara. Amin. Jangan menghiraukan perkataan yang membunuh impian saudara. Saya yakin banyak anak-anak muda di tempat yang keluarga muda Anda masih punya impian yang panjang. Katakan amin. Dan saya mau kasih tahu saudara, Anda hidup tidak 70-80 tahun. Alkitab berkata 120 tahun. Kasih tahu kiri kanan 120 tahun. Jadi kalau saudara masih umur 60, itu baru setengah tua saudara. Kalau saudara baru umur 30, itu masih anak remaja saudara. Jalan saudara masih panjang. Alkitab yang bilang 120. Kenapa orang 70-80 mati? Kitab Mazmur katakan. Karena God's wrath, murka Allah. Ada begitu banyak orang Kristen yang hidup tidak maksimal dalam umur yang Tuhan berikan karena dia menyimpan murka Allah. Aduh Tuhan aku jatuh dalam dosa, aduh Tuhan aku jatuh dalam dosa. Dia menyimpan murka Allah tanpa sadar.
Bahkan bapak-bapak gereja reformasi ketika saya baca umur 55 mati, 50 mati. Tanpa sadar mereka menyimpan murka Allah, seolah-olah Allah masih murka sama mereka. Padahal Roma 8 ayat 1 bilang begini, tolong tampilkan, ini ayat favorit sekali saudaraku. Roma 8 ayat. Dibaca sama-sama, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Katakan sama-sama 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Baca lagi dengan iman. 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Baca lagi dengan iman. 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Berapa banyak yang ada di dalam Kristus? Angkat tangan. Penyakitmu sudah disembuhkan, kemiskinanmu sudah diganti dengan berkat Allah. Apapun persoalanmu, tidak ada lagi Allah menghukum engkau. Katakan amin. Kalau Anda nggak percaya ini, itu sebabnya Anda mati sebelum 120. Itu sebabnya penyakit masih terus datang. Karena dia bilang orang ini gak percaya. Dia masih percaya Tuhan menghukum. That's why iblis datang bilang, nah kan kamu masih percaya kamu bisa dihukum. Kesempatan. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kesempatan. Nah kan kamu tertuduh kan? Kesempatan. Saya gak bilang Anda bisa enak berbuat dosa. Segera Anda jatuh, bangkit, minta ampun, tinggalkan. Katakan amin. Tapi ketika Anda mulai tertuduh, iblis melihat celah itu, set, dia mulai masuk. Roh Kudus menemplak dosa, iblis menuduh Anda sebagai pendosa. Beda gak saudara? Roh Kudus menemplak dosa supaya saudara sadar dan bertobat. Tapi iblis menuduh. Alkitab bilang gak ada lagi penghukuman. Saudara bisa bayangin, waktu Yesus menyembuhkan ibu ini, dia hidup dalam perjanjian lama loh saudara. Saya kasih tahu saudara. Perjanjian baru disahkan setelah Yesus mati di kayu salib. Inilah darah perjanjian baru. Inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Dengan kata lain, orang yang sakit pendarahan ini, dia disembuhkan dalam penyediaan kuasa perjanjian lama, saudaraku. Ada jarak antara dia dengan Yesus. Yesus di depan dia di belakang Yesus. Ada jarak yang terpisah, saudara. Tapi Roma 8 ayat 1 coba kita lihat. Tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dekat Yesus. Di mana? Di dalam Yesus. Dalam perjanjian baru setelah Yesus mati bagi saudara. Tidak ada lagi jarak. Anda ada di dalam Kristus. Katakan sama-sama, saya ada di dalam Yesus. Kasih tahu kiri kanan, kamu ada di dalam Yesus. Dalam perjanjian lama, tabernakel Bapak Ibu Saudara, setiap papan bait suci, kayu akasia, itu dilapis dengan emas, saudaraku. Tembok ruang Maha Kudus 4 persegi itu dilapis emas yang tebal, emas murni. Lalu ditancapkan di atas fondasi-fondasi perak. Saudara tahu, 2008 saja survei di Amerika membuktikan satu papan akasia harganya cuma $1. Saya kasih tahu, sedangkan perak fondasi itu pada saat itu harganya $1.000. Emas sekitar $1.500 di atas perak. Ini bicara soal apa? Kayu itu bicara manusia kita, saudaraku. Setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita dijadikan batu-batu bagi bait suci pembangunan tubuh Kristus. Katakan amin, saudaraku. Kayu ini gak ada harganya kita sebetulnya. $1, kasih tau kiri kanan, sebetulnya hargamu cuma $1. Cuma Tuhan begitu baik, kayu ini dilapisi emas $1.500, saudaraku. Berarti Anda ada di dalam emas. Emas itu selalu lambang keilahian Tuhan Yesus. Emas itu lambang divine, saudaraku. Anda dilapis oleh Tuhan Yesus. Bukan cuma dilapis, Alkitab mengatakan bahwa di antara papan-papan batang-batang kayu akasia, tengahnya dilubangin, saudara. Tembus ke sini, ditembusi batang emas. Anda bukan saja di dalam Yesus, tapi Yesus ada di dalam Anda. Setuju, katakan amin. Bukan cuma itu, Anda ditegakkan
ditegakkan di atas sebuah fondasi soket-soket saudara yang namanya silver, perak seharga $1.000. 1.000 kali lipat harga kita. Perak itu lambang apa dalam Alkitab? Redemption, penebusan. Anda ditegakkan berdiri di atas penebusan Yesus Kristus. Anda dibungkus, Anda ada di dalam Yesus Kristus. Dan Anda ditembusi oleh Yesus Kristus. Satu orang percaya dengan orang percaya yang lain. Berjejeran, bergandengan tangan, ditembusi oleh Yesus Kristus. Anda ada dalam Yesus. Yesus di dalam Anda. Anda tegak berdiri di atas penebusan Yesus. Tidak ada jarak. Kalau ada jarak aja orang ini mengalami mujizat. Apalagi sekarang Anda ada di dalam Yesus. Dibungkus, ditembusi Yesus. Tegak berdiri di atas penebusan salib Yesus. Anda pasti mengalami mujizat. Katakan amin. Keterlaluan kalau nggak ngalami. Kasih tahu kiri kanan. Keterlaluan kalau nggak ngalami. Bisa paham katakan amin? Konsep terakhir. Biasanya kita nyanyi. Dia jamah. Betul saudara? Segenap hidupku. Betul gak saudara? Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi sembuh. Ini lagu tahun 60-an populer dalam ibadah kesembuhan Kathryn Kuhlman. Kalau Kathryn Kuhlman datang ke satu tempat saudaraku, sebelum naik mimbar dia berdoa, di belakang dia berbahasa roh. Dia menangis, dia mengatakan aku mengalami ribuan kematian terhadap daging saudara. Waktu dia naik mimbar, orang sudah kumpul, orang sudah 3 hari berkemah. Ada yang 1 minggu berkemah nunggu karena begitu pintu gerbang dibuka, orang masuk saudaraku. Dan lagu ini mulai dikumandangkan, dia belum khotbah. Dia naik mimbar saudaraku. Di ujung sana, I can see, orang buta mulai melihat. Di ujung situ, I can hear, letupan. Orang yang telinganya tuli saudaraku, terbuka. Satu kali ada pelawak di Amerika yang cebol saudaraku. Karena dia gak dianggap sama usher, dia gak dikasih masuk. Dia duduk di gudang belakang. Dia gak dengar khotbah sama sekali. Dia tunggu, usher bilang kamu tunggu di sini kami siapkan kursi. Kebaktian sampai 5-6 jam, gak ada yang ngurusin si orang penyakit ini. Bengkok semua tangannya, bengkok kakinya, bengkok asam urat yang sangat parah saudaraku, rematik. Pelawak ini sedih, dia cuma bisa nangis. Gue gak denger khotbah, gak denger nyanyi. Di gudang belakang disimpan, mana asyirnya gak datang-datang. Selesai ibadah, orang yang nganterin dia baru ingat. Wah, si cebol katanya. Ketinggalan di belakang gudang, kok ada dia. Diajak pulang, si cebol diem aja. Suami istri ini malu saudaraku. Jangan-jangan si cebol marah, gak masuk kebaktian dia. Taruh di rumah, say goodbye. Besokannya ketemu sama si cebol. Si cebol ditanya, kenapa kamu diam kemarin, kamu marah ya? Tidak, bukan marah. Saya heran, tiba-tiba jari saya lurus, kaki saya lurus semua. Saya sembuh, itu sebabnya saya bengong sepanjang jalan pulang. Loh kamu gak dengar khotbah? Enggak. Kamu gak dengar nyanyian? Enggak. Dia datang hanya dengan satu iman. Suami istri ini bilang, kamu datang ke ibadah Kathryn Kuhlman, kamu akan sembuh. Gak dibilang kalau kamu dengar khotbah dulu, gak dibilang kalau kamu dengar pujian dulu, no. Kamu datang, kamu sembuh. Jadi dia datang nongkrong di gudang, gak dengar khotbah, gak dengar lagu, dia sembuh. Apa maksud poin ini saudaraku? Biasa kita nyanyi, dia jamah. Kita tunggu kesembuhan kita begini. Tuhan kalau kau jamah saya pasti sembuh. Betul gak? Tapi kasus wanita ini beda. Dia bilang, ku jamah Tuhan Yesus. Betul gak saudaraku? Dia beri damai di hatiku. Semua
telah berubah. Dan aku tahu, aku jamah, Yesus sembuhkanku. Banyak orang Kristen gak ngalami mujizat karena dia nunggu Tuhan jamah. Tapi wanita ini punya konsep yang terbalik. Asal ku jamah jumpai jubahnya. Dengan pemikiran, jangan sampai Yesus tahu. Yesus gak perlu tahu, asal ku jamah. Aku sembuh. Waktu saya dapat pemahaman ini, saudara, iman saya bangkit. Sudah tahu, tahun lalu didiagnosa saya usus buntu. Appendicitis akut dan harus disarankan untuk operasi. Hari ini saya masih berdiri, tidak kena satupun pisau operasi. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan jamah saya sembuh, Tuhan jamah saya. Ketika saya memahami ini, saudaraku, seringkali Tuhan justru tunggu kapan kamu jamah saya. Kapan kamu jamah saya? Kalau orang saling mencintai saudara, saling menjamah atau yang satu menjamah, yang satu diam kayak patung. Shalom, suami istri. Kalau Anda saling mengasihi dengan suami istri, apakah istrimu kayak patung dijamah? Atau suamimu kayak patung dijamah atau saling menjamah? Shalom, ada orang gak di sini? Gak selalu Tuhan jamah. Kadang-kadang Tuhan, saya tahu Tuhan maha tahu sebetulnya saudara. Tuhan tahu kalau wanita ini menjamah dia. Tapi seringkali Alkitab itu menuliskan Tuhan memakai bahasa antromorfis. Antromorfis bahasa manusia. Tuhan menyesal sudah menjadikan manusia. Oh, apakah Tuhan bisa menyesal? No, dia maha tahu manusia akan jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan bahasa Alkitab secara teologis antromorfis berarti Tuhan berlaku seolah-olah dia gak maha tahu saudara. Makanya dia sedang mengajarkan sesuatu dengan murid-muridnya waktu dia bilang, siapa yang menjamah aku? Dia tahu wanita itu pasti dia tahu, tapi dia pengen tunjukkan satu pelajaran. Bahwa sekalipun aku gak tahu, aku gak rasa apa-apa, aku gak lagi nengok mukaku ke sana. Saudara mungkin merasa Tuhan membelakangi saudara, saudara mungkin merasa najis untuk datang kepada Tuhan, saudara tapi pengen sembuh, tapi malu untuk datang sama Tuhan karena saudara hidup dalam dosa. Dengar baik, justru ketika kau hidup najis dan berdosa, ketika kau dalam penyakit, datangi Yesus, jamah dia, dosamu lepas, penyakitmu sembuh, katakan amin. Kalau engkau menjauh justru gak akan pernah mengalami mujizat saudara. Saya heran kalau orang selalu berkata, Pak saya gak layak datang ke gereja, saya gak layak melayani. Memang saudara gak layak, tapi darah Yesus sudah mengampuni dosamu tanpa memperhitungkan pelanggaran saudara. Katakan amin. Justru kalau engkau masih terikat dosa, saya sarankan datang dan jamah Yesus. Itu obat yang paling dahsyat untuk membebaskan kau dari ikatan dosa. Tipu daya iblis mengatakan kau gak layak datang ke gereja. Kau gak layak doamu dijawab Tuhan. Saya selesai.